Karena yang tertulis di Al-Quran kan bukan cuman ayat itu, masih ada ribuan ayat lain. Maksud Ibnu Mas'ud adalah inti ajaran Islam memang seperti itu. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Perhatikan, akan aku bacakan apa yang Allah haramkan kepada kalian. Jangan kalian menyekutukan Allah, jangan durhaka kepada orang tua, dan seterusnya dan seterusnya. Inti ajaran Islam, bukan wasiat secara khusus. Adapun wasiat secara khusus tidak ada. Kemarin sudah kita bahas peristiwa hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Berarti kira-kira 5 hari sebelum Rasulullah wafat. Rasulullah wafat hari Senin. Nah, ini hari Kamisnya. Bagaimana Nabi meminta kertas dan pena, semacam kertas, tentu belum ada kertas dari itu ya. Apa pelepah kurma, apa kulit binatang gitu ya. Lalu, dan waktu itu Rasulullah sedang sakit keras, demam tinggi. Lalu sebagian sahabat mencarikan alat tulis itu. Sebagian sahabat lagi, terutama Umar, mengatakan jangan. Sebagian mengatakan harus, sebagian jangan, harus, jangan. Sedikit bersitegang, berselisih. Nabi dengar. Maka Nabi mengatakan, pergi kalian dariku, tidak pantas kalian berselisih di hadapan Rasulullah. Sudah selesai. Dan tidak ada pembahasan lebih lanjut dari hal ini. Artinya ya sudah seperti itu. Kenapa Umar dan beberapa sahabat mengatakan jangan? Karena kondisi Nabi alaihi salatu wassalam yang demam tinggi. Kan beliau manusia, bukan malaikat. Artinya ada lapar, ada haus, ada emosi, ada syahwat, termasuk ada sakit. Maka keadaan beliau ketika sakit ya sama dengan yang lain. Orang kalau demam tinggi kan suka nggak sadar bicaranya ya. Dan satu lagi, ketika wasiat ini tidak jadi ditulis, nggak ada apa-apa, nggak ada wahyu turun, kan wahyu belum putus kan gitu. Artinya ya sudah. Bahkan sebagian sahabat, saya kira bukan sebagian ya, mayoritas bahkan mungkin ijma sahabat, bahwa wasiat yang diinginkan oleh Nabi adalah seandainya wasiat itu jadi tertulis adalah Abu Bakar khalifah pertama. Ini disepakati oleh para sahabat dan terjadi kan? Terjadi. Gitu. Karena banyak dalil beliau menghendaki Abu Bakar. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam didatangi oleh seorang wanita bertanya banyak hal kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wanita ini datang dari jauh di luar kota Madinah. Lalu Nabi mengatakan, pulanglah, tahun depan boleh kembali lagi ke sini. Wanita ini bertanya, seandainya aku kembali lagi ke sini, ke Madinah, ternyata engkau sudah tidak ada, siapa yang harus aku temui? Nabi menjawab, Abu Bakar. Ini tegas, walaupun tidak sharih bahwa penggantiku harus Abu Bakar, tapi sudah difahami oleh para sahabat dan tidak ada yang membantah
khairun nas ba'da nabihim Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman. Sebaik-baik manusia kaum muslimin setelah nabinya, setelah para nabi, para rasul adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Urutannya tidak berselisih. Urutan berselisih di ketiga dan keempat. Itu ada perselisihan. Apa Utsman dulu, apa Ali dulu. Sedikit perselisihan. Adapun Abu Bakar, kemudian Umar, tidak ada perselisihan. Ya, ini tidak ada masalah sedikit pun. Dan ini memang riwayatnya sahih, ada di Bukhari, Muslim dan lain-lain kan. Menjadi masalah kira-kira beberapa puluh tahun di zaman Ali bin Abi Thalib. Ya kira-kira 40 tahunan. Ketika muncul satu firqah yang luar biasa sesatnya, bikinan seorang kafir bernama Abdullah bin Sabah, yaitu firqah Rafidah. Mulai itu diutak-atik, mulai dihembuskan sesuatu yang tidak ada dasar sama sekali. Apa? Sebetulnya wasiat yang dikehendaki oleh Nabi supaya ditulis akhirnya gagal itu adalah Ali. Ini belum pernah ada sebelum itu. Seandainya ada, tentu ketika Abu Bakar masih hidup, Umar masih hidup. Kan begitu. Perselisihan yang diperbolehkan itu ketika Abu Bakar, Umar masih hidup. Ketika setelah itu ya nggak dianggap. Nggak dianggap sama sekali. Orang sepakat kok. Abu Bakar kemudian Umar. Gitu ya. Maka jangan terpengaruh dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang Rafidah itu. Nah, sekarang kita lihat pembahasan beliau tentang wasiat. Saya bacakan. Laisat wasiyatan maktubatan maktuman 'alaiha. Yang dimaksud wasiat oleh Ibnu Mas'ud di atas adalah bukan sebuah wasiat yang tertulis. Kalau kita disunahkan wasiat itu ditulis. Beberapa sahabat setiap kali tidur selalu ada wasiat di bawah bantalnya, karena merasa ajal akan datang kapanpun. Tidak seperti kita merasa masih lama, saya masih muda, saya segar bugar, saya sehat walafiat, ya, saya sedang produktifnya. Itulah kita. Sahabat tidak. Sahabat dan orang-orang saleh yakin bahwa ajal akan datang kapanpun tanpa kita rencanakan, tanpa kita ketahui. Maka ada wasiat di situ. Coba kalau kita yakin besok pasti mati, mau dihukum mati misalnya, kira-kira bikin wasiat apa enggak? Insya Allah pasti, ya kan? Ketika kita besok kemungkinan besar pasti mati karena akan dihukum mati, ya tentu ada wasiat. Satu apa dua, mungkin banyak gitu ya. Ya minimal lah dikubur di mana gitu. Kemudian anak istri, insya Allah pasti. Nah, banyak dari kita yang tidak bikin wasiat karena merasa ajal masih jauh. Padahal tidak ada yang tahu. Lianna an-nabiyya alaihi salatu wassalam lam yusi bisyai'. Kenapa? Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak pernah berwasiat secara khusus. Wasiatnya ya secara umum, Al-Quran dan Sunnah gitu. Setiap kali beliau bersabda, ya itulah wasiat beliau. Beliau bersabda bahwa la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Jangan dipersiapkan perjalanan ibadah
kecuali menuju 3 masjid. Ya, itulah wasiat beliau. Kan harus diamalkan walaupun beliau sudah wafat. Bukan hanya ketika beliau masih hidup. Bukan begitu. Ya. Wa yadullu lidzalik. Mana dalil? Inilah beliau dan para imam berbicara selalu dengan dalil. Bukan sekedar ra'yu beliau, pendapat beliau, tapi dengan dalil. Dalilnya adalah Abu Juhaifah. Abu Juhaifah, anna Aba Juhaifah sa'ala Ali bin Abi Thalib. Abu Juhaifah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Yang ditanya pas Ali bin Abi Thalib. Kalau yang ditanya Abu Bakar atau Umar atau Utsman kurang pas. Yang ditanya Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Tentang wasiat ini. Kenapa? Ya karena subhat tadi. Dikiranya Rasulullah membuat wasiat khusus untuk Ali. Maka Abu Juhaifah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, tidak kepada yang lain, langsung kepada sumbernya. Saya bacakan. Hal ahida ilaikum an-nabiyyu alaihi salatu wassalam bisyai'? Ya Amirul Mukminin, ini Abu Bakar, Umar, Utsman sudah wafat. Berarti kaum muslimin sedang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Ya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, adakah Nabi berwasiat secara khusus kepada engkau? Dijawab dengan tegas, la, tidak. Ali sendiri yang mengatakan tidak. Bagaimana kaum Rafidah bersikukuh ngotot bahwa ada wasiat khusus untuk Ali, tapi direbut oleh Abu Bakar dan Umar, dizalimi oleh Abu Bakar dan Umar. Ini mengada-ada. Rafidah betul-betul mengada-ada. Walladzi faliqal habbah wa bara'an nasamah, demi zat yang membelah biji dan yang menjadikan jiwa keturunan, tidak sama sekali. Demi Allah, maksudnya demi Allah tidak ada wasiat secara khusus untukku, kecuali ada perkecualian. Apa perkecualian di sini? Fahman, sebuah pemahaman. Kalau pemahaman ya iya, Ali memahami apa yang tidak difahami oleh sebagian sahabat. Utsman memahami apa yang tidak difahami oleh Ali. Umar memahami apa yang tidak difahami oleh Utsman dan Ali. Abu Bakar memahami apa yang tidak difahami oleh sahabat yang lain. Pasti kan tidak mungkin dari alif sampai ya seluruh ajaran Islam difahami dengan sama oleh seluruh sahabat. Nggak mungkin. Sekelas Aisyah tidak faham soal apa kemarin? Tidak faham soal sutra. Nggak paham waktu itu, beliau sempat tidak faham ketika sebagian sahabat membawakan hadis tentang sutra, bahwa solat seseorang itu akan batal seandainya tanpa sutra, akan batal apabila dilewati oleh berapa? 3 hal. Anjing hitam, keledai, satu lagi wanita dewasa, wanita yang sudah haid. Aisyah tidak faham dengan sabda Nabi ini, dengan mengatakan, gimana batal? Aku pernah tidur di depan Nabi yang sedang sholat malam. Ya berarti kan nggak paham. Karena yang dimaksud sabda Nabi ini adalah, yang membatalkan adalah lewat, marroya murru, lewat, bukan duduk. Kalau duduk ya nggak masalah, duduk atau berdiri diam. Taruhlah kita punya keledai, kita ikat,
Nah, kita sholat di belakang keledai itu, ya nggak masalah, bukan lewat kan. Nah, sekelas Aisyah tidak faham terhadap hadis sutroh waktu itu, akhirnya faham. Gitu. Nah, maka dikatakan oleh Ali di sini, tidak ada wasiat secara khusus untukku, illa fahman yu'tihi Allahu ta'ala rajulan fil Qur'an, kecuali sebuah pemahaman yang Allah berikan kepada seorang laki-laki tentang Al-Quran. Pasti Ali bin Abi Thalib memahami apa yang tidak difahami oleh sahabat yang lain, pasti. Ya, hari ini sebagian dari antum, si fulan memahami sebuah ilmu yang tidak difahami oleh orang lain, ya nggak masalah kan, wajar. Nah, di antaranya seperti pemahaman Ali bin Abi Thalib dengan yakinnya bolehnya minum sambil berdiri. Yakin betul Ali bin Abi Thalib. Waktu itu sudah ada anggapan haram secara mutlak. Karena dalilnya memang banyak. Bahkan ada riwayat kalau engkau minum sambil berdiri ya, dan sadar, maka muntahkan. Itu kan dahsyat sekali larangan itu. La yasrabanna ahadukum qa'iman. Jangan salah satu dari kalian minum sambil berdiri. Jika terlanjur minum sambil berdiri, muntahkan. Ini kan dahsyat. Nah, Ali bin Abi Thalib yakin bahwa hadis-hadis ini mansukh, terhapus. Kita sudah pernah belajar tentang mansukh. Ada beberapa hukum yang terhapus. Ini salah satunya terhapus. Dan Ali yakin betul. Maka ketika beliau berada di hadapan pasukan waktu itu, dan beliau sambil duduk, beliau minta air. Ketika air itu datang, beliau sengaja berdiri, lalu minum sambil berdiri. Dan setelah itu hilang kesalahpahaman itu, syubhat itu. Ya. Dan tidak ada satupun sahabat yang menentang, menyelisihi Ali bin Abi Thalib, membantah Ali bin Abi Thalib. Wa ma fi hadhihi as-sahifah, dan apa yang ada di sahifah ini, ternyata beliau punya sahifah. Apa sahifah? Lembaran-lembaran tulisan. Mungkin dari pelepah kurma, mungkin dari kulit binatang. Beliau punya tulisan. Nah, ini sekaligus dalil bahwa sabda-sabda Nabi, hadis-hadis Nabi sudah mulai ditulis kapan? Sabda-sabda Nabi, hadis-hadis kan ditulis nih. Ini sabda Nabi. Sabda-sabda Nabi, hadis-hadis Nabi sudah mulai ditulis kapan? Ketika Rasulullah masih hidup. Kan banyak orang mengatakan hadis itu baru mulai ditulis 100 tahun setelah Nabi wafat. Oleh karena itu sangat-sangat tidak valid, sangat-sangat tidak bisa dipegangi. Orang baru ditulis setelah 100 tahun setelah Rasulullah wafat. Ini keliru besar. Yang benar, ketika Nabi masih hidup, hadis-hadis beliau sudah mulai ditulis. Ini salah satu dalil. Dalil lain banyak. Yang ucapan Abu Hurairah, ya kan? Tidak ada yang lebih banyak mengumpulkan hadis dariku kecuali Abdullah bin Amr bin As. Kenapa? Aku tidak bisa menulis, dia bisa menulis. Ya berarti Abdullah bin Amr bin As menulis sabda-sabda Nabi, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, diantaranya Ali. Ya. Nggak ada wasiat secara khusus untukku kecuali ini. Gitu. Dibuka itu sahifahnya, lembaran-lembaran yang beliau miliki. Lalu Abu Juhaifah bertanya, wa ma fi hadhihi sahifah? Ada apa di sahifah itu? Di lembaran-lembaran yang engkau miliki itu, yang engkau tulis itu ada apa? Dijawab oleh Ali, al-aqlu wa fikakul asir wa alla yuqtala muslimun bikafirin. Ada 3 poin. Ada 3 hal. Yang pertama, al-aqal. Artinya Ali
menulis hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang akal, gitu ya. Kan tidak mungkin dibaca semua kan? Ya mungkin ada beberapa lembar atau belasan lembar mungkin ya, atau puluhan lembar. Nah, isinya apa? Ya kira-kira 3 hal itu. Yang pertama tentang al-aqlu, tentang akal. Bahwa akal itu begini-begini, akal itu begini, tapi yang sahih. Bukan yang dhaif, bukan yang syubhat. Kalau yang syubhat tentang akal apa? Ad-dinu huwal aqlu. Ini yang batil. La dina liman la aqla lahu. Ini batil ya. Agama adalah akal. Maka tidak ada agama bagi orang yang tidak punya akal. Kalimat kedua ini, kalau yang dimaksud tidak ada beban agama bagi orang gila, tentu benar. Tapi yang pertama ini seolah semua apa yang ada di agama ini, Islam ini harus masuk akal. Tentu itu batil ya. Bukan itu yang dimaksud oleh Ali bin Abi, tidak dijelaskan. Yang kedua, fikakul asir, tebusan dari tawanan. Jadi tawanan itu kalau menebus caranya begini-begini, ada qaidahnya, ada dawabitnya, ada aturan-aturannya, gitu ya. Ketika kaum muslimin berperang dengan orang kafir, lalu beberapa orang kafir itu ditawan, maka tidak boleh disiksa, apalagi tidak boleh dibikin lapar, tidak boleh dibikin haus, gitu. Tidak boleh dipaksa, tidak boleh dipaksa masuk Islam, nggak boleh, nggak boleh, ya. Masuk Islam, todong misalnya, ya. Masuk Islam silahkan, nggak masuk Islam saya tembak, ya. Tidak boleh, tidak boleh. Apa dalilnya? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Maksudnya dipaksa untuk masuk Islam, bukan dipaksa untuk sholat, dipaksa untuk zakat, dipaksa untuk menjauhi zina, menjauhi khamar, menjauhi judi. Ketika sudah Islam, ya kalau itu pasti. Kalau itu pasti. Oleh karena itu yang berzina ada hukumannya, yang berjudi ada hukumannya. Berarti kan dipaksa untuk tidak berjudi, untuk tidak minum khamar, untuk tidak berzina. Ya, bukan itu maksudnya. Yang dimaksud la ikraha fid din adalah tadi mengancam seseorang untuk dibunuh kalau tidak mau masuk Islam. Dan luar biasa akhlak para sahabat, para tabi'in di hadapan tawanan, luar biasa. Maka banyak sekali para tawanan itu yang masuk Islam sampai hari ini, insya Allah, bagi kaum muslimin yang faham, pasukan kaum muslimin yang faham. Saya kira antum pernah dengar atau sering dengar ya, bagaimana tawanan orang-orang Amerika, tawanan orang-orang kafir ketika berada di pasukan mujahidin waktu itu misalnya ya, akhirnya masuk Islam karena kagum dengan perlakuan mereka terhadap para tawanan. Nah ini beda dengan Khawarij. Khawarij luar biasa. Kita belum pernah dengar orang kafir ditawan oleh siapa itu? Yang di Syria itu, yang sekarang sudah hancur itu, ISIS ya. Kita nggak dengar. Karena Khawarij luar biasa, jauh dari sunnah, jauh dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, segala kepala dipenggal, ditenteng-tenteng sama anak kecil. Ini jauh dari sunnah, ini jauh dari syariat Islam. Maka orang-orang kafir boro-boro simpati, yang ada benci kepada Islam gara-gara ulah mereka ini, ulah orang-orang anak muda Khawarij yang tidak faham, yang jahil ini. Berbeda dengan kaum muslimin
waktu itu, terutama para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, akhlak mereka luar biasa, sangat luar biasa. Bahkan para pendeta, para pastor, para batrik, hari pertama mereka melihat akhlak para sahabat ketika para sahabat menguasai Syam waktu itu, di zaman pemerintahan Umar bin Khattab. Mereka berani sumpah, wallahi demi Allah, yang sedang kita lihat sekarang ini lebih mulia, lebih utama, lebih baik dari para Hawari. Hawari kan pujaan mereka. Hawari itu manusia-manusia terdekat dengan Nabi Isa, kan begitu, yang diawali dengan 12 itu kan. Tentu Nasoro terbaik, Nasoro termulia, kaum Hawari itu setelah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Begitu melihat para sahabat, melihat Abdurrahman bin Auf, melihat Khalid bin Walid, melihat para sahabat berakhlak di Syam waktu itu, padahal dalam posisi menang, akhlaknya luar biasa, ya. Melihat wanita nunduk, ya, nggak kayak kita malah digodain, ya kan? Sweet, nah itu kita, ya. Sahabat nggak nunduk, ya. Mereka kagum sekali, sangat kagum sekali melihat para sahabat seperti itu, luar biasa akhlak seperti itu. Mereka terkagum dan bersumpah, manusia-manusia yang sedang kita saksikan ini lebih mulia, lebih baik daripada kaum Hawari. Mestinya seperti itu, mestinya akhlak kaum muslimin itu seperti itu, membikin kagum orang-orang kafir. Tidak seperti hari ini, bikin malu, ya. Yang terakhir ada 3 kan, wa alla yuqtala muslimun bikafirin, ya. Mudah ini terjemah, wa alla yuqtala, yuqtalu mestinya kan, karena an jadi yuqtala. Apa kota layak dulu, apa kota layak dulu, membunuh, ya. Ini majhul, bukan maklum, bukan yaktulu tapi yuktalu, berarti dibunuh. Muslimun, muslim, jadi muslim tidak boleh dibunuh. Bikafirin, gara-gara kafir, gara-gara membunuh orang kafir, gitu. Jadi seorang muslim yang membunuh orang kafir tidak ada kisos, gitu. Muslim itu dikisos kalau dia membunuh sesama muslim. Adapun membunuh seorang kafir tidak ada kisos. Berdosakah? Berdosa, jelas berdosa, dosa besar, tapi nggak ada kisos. Ada beberapa pembunuhan yang tidak ada kisos walaupun berdosa, dosa besar. Salah satunya ini, seorang muslim membunuh orang kafir. Apalagi ayah membunuh anak, ayah membunuh anak, dosa besar, sudah kita bahas kemarin. Apalagi kalau membunuhnya itu khafsyata imlaq, khawatir tidak bisa memberi nafkah, memberi makan, lebih marah Allah. Kenapa? Karena yang memberi makan anak dan ayah itu adalah aku, kata Allah. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Yang memberikan rizki, nafkah, makan kepada engkau dan kepada anak-anakmu, aku, bukan engkau. Marah sekali Allah. Tapi untuk orang kafir tidak ada kisos. Masuk? Ya, silakan adzan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.